Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Aryo Pratama Wibisono pada pagi hari. Sebelum itu, mengucapkan banyak-banyak rasa syukur dan atas rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir dan juga melakukan presentasi pada pagi hari ini. Dan tak lupa pula salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang materi dari lembaga materi dari perkuliahan lembaga keuangan tentang sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen. Nah, jadi dari dalam kelompok 8 itu terdiri Aryo Wibisono, Agustiana Putri, dan juga Rian Oktaviari. Nah, untuk materi pertama yaitu tentang pengertian sewa guna usaha akan disampaikan oleh Putri. Kepada Putri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, untuk mengawali tentang presentasi kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah sebuah perjanjian antara pihak penyedia barang atau jasa dengan pihak penyewa untuk menyewakan barang atau jasa tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati. Sewa guna usaha dalam istilah populer biasanya disebut sebagai leasing. Dalam perjanjian SGU, penyewa biasanya membayar sejumlah uang untuk menggunakan barang atau jasa tersebut dalam periode waktu tertentu. Setelah periode waktu tersebut berakhir, penyewa dapat memutuskan untuk memperpanjang kontrak atau mengembalikan barang atau jasa yang disewa. SGU biasanya digunakan untuk menyewakan barang atau jasa dengan nilai tinggi seperti kendaraan, mesin, atau peralatan lainnya yang digunakan dalam bisnis. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Putri. Selanjutnya adalah materi tentang sejarah sewa guna usaha. Bagaimana sih sewa guna usaha itu dari dulu sudah ada dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini. Untuk materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi kita ngomongin sejarah sewa guna usaha dari atau bisa disebut sebagai leasing dari peradaban pertama manusia yaitu sejak zaman di Babilonia itu sekitar tahun 2000 silam Masehi. Jadi seperti yang kita ketahui, leasing itu adalah suatu bentuk sewa di mana barang yang kita sewa itu haruslah barang yang kita gunakan untuk produktivitas ataupun sesuatu yang menghasilkan keuntungan. Jadi apabila barang itu digunakan hanya untuk konsumsi saja atau memenuhi kepuasan diri sendiri ataupun eh, apa ya kelompok tertentu itu tidak bisa, leasing tidak dapat digunakan. Namun apabila suatu barang itu digunakan untuk produktivitas, sesuatu yang menghasilkan keuntungan, maka leasing dapat digunakan. Nah, bentuk leasing yang modern atau yang biasa kita kenal sebagai yang barusan saja saya eh, sampaikan itu adalah definisi leasing secara modern. Namun pada saat dahulu kala itu definisi leasing jauhlah berbeda. Jadi kalau dulu leasing itu hanyalah bentuk sewa biasa di mana ada barang disewa dan selama periode tertentu barang tersebut disewa itu harus ada bayarannya. Nah, itu adalah definisi dasar dari leasing ataupun suatu bentuk menyewa barang gitu. Nah, sejak zaman dahulu manusia itu sudah mengenal leasing di mana itu dimulai sejak peradaban pertama yaitu Babilonia di mana mereka masih menyewa barang-barang yang sifatnya untuk keperluan bertani dan juga apa ya
kehidupan maritim mereka. Karena kebanyakan pada masa itu masyarakatnya masih bekerja sebagai petani dan juga nelayan. Nah, biasanya barang-barang yang mereka sewakan itu adalah seperti lahan, tanah untuk mereka bertani, kemudian untuk mereka menanam seluruh komoditas yang ingin mereka tanam gitu. Kemudian juga ada mereka olah lahan yang tadi sudah mereka sewa, kemudian mereka juga menyewa air untuk mengairi atau proses irigasi dari kepada lahan tersebut gitu. Dan kemudian mereka juga menyewa kapal laut untuk proses mereka mencari segala bentuk mata pencarian yang ada di laut. Itu mereka juga menyewa kapal laut dan juga hewan. Nah, untuk hewan ini kebanyakan pada saat itu masih menyewanya untuk menggarap lahan yang ada di pertanian gitu. Tapi belum sampai ke titik di mana mereka menggunakannya untuk perkebunan atau hal-hal di luar pertanian, itu masih belum. Nah, jadi konsep leasing pada saat masa Babilonia ini masalah sangat sangat dasar ataupun sangat kuno, dan juga bentuk leasingnya itu masih belum ada kontrak, masih belum secara tertulis itu udah diatur. Ini masih berupa verbal ataupun secara omongan saja. Itu yang menjadi suatu karakteristik dasar leasing pada masa Babilonia. Kemudian next slide. Ini ada sejarah leasing atau sewa guna usaha pada saat zaman Romawi kuno. Nah, kalau di zaman Romawi kuno ini, suatu ciri-ciri yang sudah benar-benar sudah kelihatan itu adalah di sini saat mereka menyewa, itu sudah ada kontrak ataupun sudah ada bentuk yang tertulis atau aturan yang tertulis untuk mengatur biaya sewa mereka. Jadi misalnya suatu lesi atau orang yang ingin melakukan sewa leasing itu ingin menyewa suatu barang, itu sudah diatur dalam aturan bahwa mereka harus menyewa barang hanya bisa dalam periode tertentu, jarak waktu tertentu, dan nominalnya yang harus dibayarkan adalah sekian gitu. Jadi sudah benar-benar sudah teratur oleh aturan yang dibuat oleh pemerintah setempat. Nah, selain itu pada zaman Romawi kuno, leasing juga sudah lebih dari sekedar lahan dan juga alat gitu ya, dimana di sini mereka sekarang udah menyewakan lahan, namun pemilik dari lahan tersebut bebas mengatur apa yang ingin ditanam oleh penyewa tersebut. Jadinya di sini orang yang menyewa tidak memiliki kebebasan untuk mengatur apa yang ingin mereka tanam di lahan yang mereka sewakan, tapi di sini komoditas yang ingin mereka tanam itu diatur sendiri oleh orang yang memiliki lahannya. Jadi eh, sewanya mereka itu tidak memiliki kebebasan yang seluas-luasnya gitu. Masih ada batasan-batasan tertentu yang diatur oleh kontrak. Nah, kemudian biasanya di sini yang menjadi lesser atau penyewa itu adalah tokoh-tokoh yang tinggi. Contohnya tokoh senat, pimpinan militer atau tokoh agama, dan pejabat-pejabat yang ada di peradaban Romawi pada saat itu. Nah, kemudian kita masuk ke era modern di mana leasing atau sewa guna usaha ini udah lebih lebih merata gitu ya untuk setiap kalangan, dan batasan-batasannya itu tidak terlalu mengikat seperti yang ada di Romawi kuno. Jadi pada saat di zaman modern ini leasing diinisiasi atau dimulai oleh Bell Telephone Company. Dari suatu intinya itu dia adalah suatu perusahaan telepon rumah yang biasa menyewakan alat telepon mereka, telepon rumah mereka itu untuk masyarakat di Amerika Serikat. Karena pada saat itu telepon rumah ini masihlah sangat terbatas dimiliki oleh tiap orang. Jadinya mereka menyewakan telepon rumah hanya untuk perusahaan-perusahaan saja yang digunakan untuk produktivitas. Karena kalau mereka menyewakannya untuk masyarakat di rumah tangga gitu ya, pasti itu akan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Sedangkan kalau di perusahaan mereka bakal menggunakannya itu untuk hal-hal yang sifatnya itu produktif atau menghasilkan keuntungan. Nah, dari diinisiasi oleh Bell Telephone Company ini langsung contoh selanjutnya adalah pasca Perang Dunia Kedua itu ada suatu perusahaan bernama America Airlines yang dimana mereka melakukan sewa guna usaha atau leasing dengan menyewakan mesin jet mereka untuk pesawat-pesawat komersial pada saat
eh, di Amerika pada saat pasca Perang Dunia Kedua gitulah. Jadi pada pasca Perang Dunia Kedua itu kan banyak sekali kerusakan yang timbul akibat perang tersebut sehingga banyak maskapai komersil penerbangan di Amerika Serikat yang tidak memiliki pesawat gitu. Nah, maaf, tidak memiliki pesawat dalam kondisi yang baik. Nah, dan kebanyakan kerusakannya itu ada di bagian mesin jetnya. Oleh karena itu, Amerika Airlines melihat hal ini sebagai suatu kesempatan dan mereka menyewakan mesin jetnya untuk maskapai-maskapai tersebut. Tentu saja dengan kontrak yang mereka buat, sehingga maskapai tersebut menggunakannya untuk bisnis dan nantinya keuntungan yang diraih itu dapat diterima oleh Amerika Airlines juga. Nah, kemudian yang paling apa ya, yang paling menjadi suatu terobosan baru dalam dunia leasing atau sewa guna usaha adalah pada saat tahun 1973 di mana ada perusahaan dari India, perbankan itu mereka apa ya, bukan perusahaan sih, lebih ke swasta perbankan gitu ya. Mereka menginisiasi terciptanya leasing dalam dunia keuangan. Jadi di sini leasing atau sewa guna usahanya tuh di bidang moneter ataupun sewa, ya intinya mereka menyewa atau meminjam uang gitu. Nah, inilah yang membuat leasing apa ya, benar-benar mengambil satu langkah lebih maju, di mana yang sebelumnya itu masih berkutat di barang-barang saja, namun sekarang leasing itu bisa digunakan untuk meminjam uang atau mengkredit barang juga. Nah, inilah yang menciptakan suatu inisiasi baik gitu dari leasing di sektor keuangan. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan sedikit tentang apakah tanam paksa Hindia Belanda itu termasuk konsep leasing. Jadi di sini apa ya, culture stelsel atau yang biasa kita sebut sebagai tanam paksa itu merupakan suatu contoh apa ya, suatu perilaku penjajah atau kolonial gitu ya pada masa kolonial yang bukan termasuk dari leasing. Hal ini dikarenakan tanam paksa atau culture stelsel yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu apa ya, memberikan maaf, mengambil sebagian, bukan, mereka menyewa lahan dari masyarakat pribumi. Mereka menyewa lahan dari masyarakat pribumi yang memang lahan tersebut milik masyarakat pribumi. Sedangkan nantinya hasil-hasil dari lahan tersebut yang akan mereka beli. Jadinya ini berbeda gitu dengan konsep leasing, di mana kalau leasing itu adalah suatu perusahaan menyewa barang yang di mana kepemilikan barang tersebut itu tidak mereka miliki gitu. Jadi perusahaan ini menyewa barang dari satu tempat yang berbeda, namun barang itu bukanlah milik mereka, tetapi dari supplier. Sedangkan kalau di Hindia Belanda ini, yang menyewa itu adalah pemerintah Hindia Belanda dari apa ya, dari masyarakat gitu. Sedangkan tanah itu masih milik masyarakat. Jadi pemerintah Belanda itu bahasanya apa ya, memberikan suatu regulasi di mana mereka itu apa ya, menetapkan bahwa lahan ini walaupun mereka nggak sewa ya lahan tersebut, tapi mereka memastikan bahwa di lahan milik apa ya, milik masyarakat pribumi itu harus ditanami oleh palawija, kemudian komoditas-komoditas lain yang sekiranya itu dapat menguntungkan mereka dan nantinya mereka akan membeli dari hasilan tersebut. Jadi intinya kurang lebih culture sell itu bukanlah suatu bentuk leasing atau bukan contoh leasing yang tepat gitu. Baik, selanjutnya adalah prinsip sewa guna usaha yang akan disampaikan oleh Rian. Kepada Rian dipersilakan. Oh maaf, yang disampaikan ini materinya Putri, akan disampaikan oleh Putri. Kepada Putri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Aryo. Selanjutnya yaitu prinsip sewa guna usaha. Dasar hukum sewa guna usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang perdagangan. Selain itu, ketentuan SGU juga diatur dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1165 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prinsip-prinsip yang mengatur sewa guna usaha
mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak. SGU didasarkan pada kesepakatan antara pihak yang menyewakan atau lese dan pihak yang menyewa atau lesor. Kedua belah pihak harus sepakat mengenai syarat-syarat perjanjian termasuk pembayaran, barang atau jasa yang disewakan, serta masa berlakunya kontrak. Yang kedua yaitu pembayaran uang sewa. Lese yang membayar uang sewa kepada lesor sebagai imbalan atas penggunaan barang atau jasa yang disewakan. Besaran uang sewa biasanya telah disepakati dalam kontrak SGU dan harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Untuk yang ketiga yaitu hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kontrak SGU harus menguraikan dengan jelas hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Hak lese meliputi hak untuk menggunakan barang atau jasa yang disewa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Sementara lesor memiliki hak menerima kewajiban lese mencakup pembayaran sewa tepat waktu, perawatan barang atau jasa yang disewa. Sedangkan kewajiban lesor mencakup penyediaan barang atau jasa yang layak dan sesuai dengan kontrak. Yang terakhir yaitu memiliki batas waktu atau masa berlakunya yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Masa berlaku kontrak ini mencakup periode ketika lese dapat menggunakan barang atau jasa yang disewa dan periode di mana lesor dapat mengharapkan pembayaran sewa. Penting bagi kedua belah pihak untuk memahami dan mematuhi prinsip-prinsip ini agar perjanjian SGU berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kesepakatan yang jelas dan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak akan membantu mencegah konflik di masa yang akan datang. Selanjutnya, yaitu manfaat sewa guna usaha atau leasing. Leasing sebagai alternatif sumber pembiayaan memiliki kelebihan dibandingkan dengan sumber lain. Berikut adalah beberapa manfaat leasing. Yang pertama yaitu pembiayaan penuh. Leasing dapat membantu perusahaan untuk memulai beroperasi atau mengembangkan usaha karena memberikan sejumlah modal yang dibutuhkan. Yang kedua, leasing ini lebih fleksibel. Leasing dinilai lebih fleksibel karena lebih mudah dalam menyesuaikan dengan kondisi keuangan lese. Yang ketiga yaitu sumber pembiayaan alternatif. Leasing juga bermanfaat sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi perusahaan tidak perlu jaminan. Untuk melakukan aktivitas ini, lese tidak perlu memberikan jaminan apapun. Yang kelima, arus dana. Arus dana leasing ini fleksibilitas dari leasing berperan penting dalam perencanaan arus dana atau cash flow suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu proteksi inflasi. Leasing akan menghindarkan penerima sesuai kesepakatan awal. Yang ketujuh yaitu perlindungan dari kemajuan teknologi. Jika lese melakukan sistem sewa barang, maka akan terhindar dari kemajuan teknologi yang sangat cepat. Mereka tidak akan ketinggalan model dan teknologi terbaru dari aktivitas tersebut. Yang kedelapan yaitu pembiayaan proyek berskala besar. Leasing juga bermanfaat karena lese tidak perlu menyiapkan dana yang besar dalam satu waktu. Dan yang terakhir itu, leasing terdapat perlindungan hukum. Aktivitas leasing akan dilakukan melalui kontrak yang jelas dan memiliki kekuatan hukum, sehingga terdapat perlindungan dari sisi hukum. Dengan ini dapat disimpulkan, leasing adalah pembiayaan barang modal untuk memenuhi kebutuhan tertentu yang bisa menjadi alternatif bagi perusahaan atau individu. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Putri. Selanjutnya adalah jenis-jenis sewa guna usaha yang akan disampaikan oleh Rian. Kepada Rian, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator kesempatannya. Selanjutnya di sini ada
ada di sini sewa guna usaha. Nah, jenis transaksi leasing yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu ada finance lease dan juga ada operating lease. Finance lease ini, lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Nah, penyewa guna usaha atau lisi biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan leasing sebagai pemilik barang modal tersebut melakukan pemesanan, pemeriksaan, serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi leasing. Yang kedua ada operating lease, di mana lessor sengaja membeli barang modal dan selanjutnya dilisikan. Nah, teknik pembiayaan operating lease ini berbeda dengan finance lease, di mana dalam operating lease ini jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut. Berikut dengan bunganya. Nah, operating lease ini kadang-kadang juga disebut dengan sewa guna usaha biasa, adalah suatu perjanjian kontrak antara lessor dengan leasing. Next slide. Selanjutnya ada finance lease, di mana finance lease ini dibagi menjadi beberapa bentuk transaksi. Yang pertama ada direct financial lease. Transaksi leasing ini sering disebut sebagai true lease atau disingkat direct lease. Merupakan suatu bentuk transaksi leasing di mana lessor membeli suatu barang atas permintaan pihak leasing dan sekaligus menyewa guna usahakan barang tersebut pada leasing yang bersangkutan. Selanjutnya ada sell and leaseback, di mana transaksi leasing ini dalam bentuk sell and leaseback pada prinsipnya adalah pihak leasing sengaja menjual barang modalnya kepada lessor untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut. Leasing dalam hal ini berperan sebagai pihak yang menjual barang digunakan selama sedang disetujui dua pihak. Selanjutnya ada leverage lease, di mana merupakan salah satu teknik pembiayaan dalam leverage lease yang digunakan lessor. Nah, menurut teknik ini, di samping melibatkan lessor dan lisi, juga melibatkan kreditor jangka panjang dalam membiayai suatu objek leasing. Selanjutnya ada syndicated lease, di mana syndicated lease ini adalah pembiayaan leasing yang dilakukan oleh lebih dari satu lessor atas suatu objek leasing. Nah, syndicated lease ini terjadi apabila lessor karena alasan-alasan risiko tidak bersedia atau karena alasan tidak memiliki kemampuan pendanaan untuk menutup sendiri suatu transaksi leasing yang nilainya cukup besar yang dibutuhkan oleh leasing. Selanjutnya ada cross border lease, di mana transaksi leasing ini dilakukan di luar batas suatu negara dan di mana berkedudukan di negara berbeda dengan negara leasing. Jadi transaksi leasing ini kadang-kadang disebut pula sebagai leasing lintas negara atau transaksi regional karena yang dilakukan melibatkan dua negara yang berbeda. Selanjutnya ada vendor program atau disebut juga vendor list, adalah suatu metode penjualan yang dilakukan oleh produsen atau dealer di mana perusahaan leasing ini memberikan atau menyediakan fasilitas leasing kepada pembeli barang. Next slide. Selanjutnya ada penggolongan perusahaan sewa guna usaha. Yang pertama itu ada independent leasing, di mana perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian besar dari industri leasing, di mana perusahaan ini berdiri sendiri dari pemasok yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya. Lalu yang kedua, ciri-ciri yang kedua dapat membeli dari berbagai supplier, di mana perusahaan dapat membeli dari berbagai supplier atau produsen yang kemudian disewa kepada pemakai. Perusahaan yang terlibat dalam kegiatan usaha leasing ini adalah bank, perusahaan asuransi, lembaga keuangan lainnya yang disebut lessor independen. Nah, contohnya ini ada Adira Multifinance, Mitsui Leasing, WOM,
FTF atau Federal International Finance, dan sebagainya. Selanjutnya ada memberikan pembiayaan kepada supplier atau manufaktur, di mana independent leasing ini dapat pula memberikan pembiayaan kepada supplier atau manufaktur yang sering disebut dengan vendor program. Selanjutnya ada captive lessor, di mana ciri-cirinya ini yang pertama berdiri jika supplier mendirikan perusahaan sendiri. Nah, captive lessor ini akan tercipta apabila pemasok atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Selanjutnya disebut juga dengan subcapitalist. Yang ketiga, pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing atau manufacturing. Dan yang terakhir, pihak kedua adalah leasing atau pemakai barang. Selanjutnya ada lease broker atau packager, di mana ciri-ciri yang pertama ini mempertemukan leasing dengan pihak lessor. Lalu yang kedua, tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing. Dan yang ketiga, memberikan satu atau lebih jasa-jasa dalam usaha leasing. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih, Rian. Selanjutnya adalah prosedur dan mekanisme leasing. Jadi bagaimana sih leasing itu dapat dilakukan gitu ya? Jadi ini saya ambil dari apa ya? Suatu garis besar gitu ya, di mana kalau leasing di tiap perusahaan itu selalu berbeda-beda. Jadi saya coba di sini untuk ngambil satu contoh pakem di mana ini bisa apa ya digunakan untuk perusahaan-perusahaan dan bisa memberikan kita gambaran gitu. Seperti apa sih prosedur leasing sesungguhnya? Baik, jadi yang mulai dari tahap awal itu adalah lesi atau sebagai orang yang menyewa. Di sini bebas memilih dan menentukan peralatan apa yang mereka butuhkan untuk mengadakan penawaran gitu. Nah, kemudian mereka memberikan suatu penawaran harga dan mereka memilih juga supplier apa sih yang mereka butuhkan dan maaf, supplier seperti apa yang mereka cari dan barang-barang seperti apa yang mereka butuhkan. Sehingga keperluan yang mereka inginkan itu dapat tergambarkan dan dapat dicari gitu apa yang mereka butuhkan. Kemudian tahap kedua adalah setelah si penyewa atau lesi ini mengisi formulir atau suatu berkas untuk memberikan permohonan lease, maka mereka nanti oke, maka akan dikirimkan gitu kepada mereka atau si penyewa ini oleh lessor atau orang yang akan menyewakan barangnya tersebut bentuk-bentuk dokumen apa saja yang diperlukan untuk melakukan penyewaan gitu. Kemudian dan memutuskan memberikan fasilitas list dengan syarat dan kondisi yang telah disetujui. Artinya bahwa di sini lessor atau orang yang memberikan sewa itu harus memperhatikan terlebih dahulu bagaimana sih kondisi kredit, bagaimana sih kondisi konsumennya ini sebelum mereka memberikan sebelum mereka memberikan barang yang mereka butuhkan gitu. Karena mereka harus dilihat kredibilitasnya terlebih dahulu dan apakah orang ini bisa dipercaya atau tidak. Nah, biasanya itu dilihat dari laporan keuangan yang mereka miliki. Nah, kemudian setelah tahap ini, maka mereka akan mendapatkan suatu kontrak yang dapat mereka tanda tangani. Kemudian yang tahap keempat adalah lesi akan menandatangani kontrak untuk peralatan yang disewa dengan perusahaan yang disetujui oleh lessor atau bagian yang memberikan sewanya. Kemudian kontrak ini akan ditandatangani oleh yang memberikan sewa dengan supplier dari barang tersebut. Nah, tahap kelima adalah supplier akan mengirimkan peralatan yang di list kepada si penyewanya ini. Nah, nantinya itu gunanya untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut. Selain itu, ini juga akan didukung oleh perjanjian juga antara si penyewa dan juga si suppliernya. Nah, kemudian yang keenam adalah lesi atau orang yang menyewa akan menandatangani tanda terima tersebut, tanda terima peralatan tersebut dan menyerahkannya kepada supplier. Tahap selanjutnya yang ketujuh adalah setelah supplier menyerahkan tanda terima ini, maka kepemilikan barang akan berpindah dari supplier kepada si lesi atau penyewanya. Kemudian lessor atau orang yang memberikan sewa akan membayar harga peralatan tersebut yang disewakan kepada supplier. Nah, kemudian setelah tahap-tahap sebelumnya selesai,
setelah tahap sebelumnya itu udah selesai, maka selanjutnya adalah giliran si lesi yang memberikan bayaran untuk sewa alat yang mereka udah terima. Jadi ini pembayarannya secara periodik dengan jadwal pembayaran yang mereka telah tentukan juga dalam perjanjian yang sebelumnya sudah ditandatangani. Biasanya komponennya ini adalah nama dan alamat dari si lesi atau penyewa, kemudian jenis barang apa saja yang mereka inginkan, jenis atau jumlah barang yang di-list-kan, syarat pembayarannya apa saja, syarat kepemilikannya apa saja, dan juga biaya yang tercantum terhadap dalam alat tersebut tuh berapa gitu nominalnya. Dan yang terakhir adalah bentuk sanksi yang dimana tiap tiap pihak dapat terima gitu apabila salah satu di antara mereka melanggar aturan yang sudah disetujui. Nah, untuk materi selanjutnya adalah resiko dan strategi mengelesaikan oleh Rian. Kepada Rian dipersilakan. Baik, selanjutnya ini ada risiko dan strategi mengelola risiko sewa guna usaha. Yang pertama ini ada risiko hukum, di mana risiko hukum ini harus diperhatikan dalam leasing, yaitu kontrak leasing adalah kontrak hukum dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ada resesi, di mana resiko resesi ini dapat mengintai perusahaan leasing. Jadi OJK ini mengingatkan perusahaan leasing untuk melakukan uji stres dan memperkuat manajemen risiko. Selanjutnya ada risiko pendanaan dan likuiditas, di mana perusahaan leasing membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Nah, risiko pendanaan dan likuiditas ini terkait dengan kemampuan perusahaan leasing untuk memperoleh dana dan mengelola arus kas. Selanjutnya ada risiko kredit. Perusahaan leasing memberikan pembiayaan kepada lisi. Nah, risiko kredit ini terkait dengan kemampuan lisi untuk membayar angsuran tepat waktu. Selanjutnya ada risiko operasional. Risiko operasional ini terkait dengan kegiatan operasional perusahaan leasing seperti kesalahan. Nah, yang terakhir ini menjaga arus kas yang cukup, di mana perusahaan harus memiliki arus kas yang cukup untuk membayar biaya sewa guna usaha pada waktu yang telah ditentukan. Jika perusahaan tidak mampu membayar maka ya, itu terdapat penalti atau bahkan sampai penyitaan barang oleh penyedia sewa guna usaha. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Ya, Baik, selanjutnya adalah materi tentang pembiayaan konsumen. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal pembiayaan konsumen ini, kita bisa mengetahui bahwa perbedaan yang paling jelas antara pembiayaan konsumen dan juga leasing adalah di mana kalau leasing itu barang yang disewakan harus digunakan untuk produksi atau setiap kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Namun kalau pembiayaan konsumen, ini setiap barang yang disewakan harus digunakan untuk konsumsi ataupun distribusi. Jadi kalau kita lihat dari definisinya, pembiayaan konsumen merupakan suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada si debitor atau yang meminjam untuk pembelian barang dan jasa yang nantinya akan langsung dikonsumsi oleh konsumen dan bukan untuk tujuan distribusi ataupun konsumsi. Nah, jadi di sini maksudnya adalah apa? Pembiayaan konsumen di sini tidak boleh digunakan untuk produksi. Maaf, di sini maksudnya produksi ya. Apa? Di mana barang-barang yang menggunakan pembiayaan konsumen itu tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang sifatnya distribusi ataupun produksi, karena semua barang-barang ini haruslah apa ya, dibeli menggunakan pembiayaan konsumen untuk dikonsumsi oleh konsumen itu sendiri gitu. Nah, di sini pihak-pihak yang terlibat adalah yang pertama dari eh, perusahaan pembiayaan konsumen itu sendiri, kemudian ada supplier barangnya, dan yang terakhir adalah orang-orang atau orang-orang yang menyewa barangnya atau si konsumen ini gitu. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok 8. Selanjutnya adalah beberapa daftar pustaka yang kami dari kelompok 8 gunakan. Di sini ada 3 total jurnal yang kami gunakan, maaf, 2 jurnal yang kami gunakan dan satu website. Mungkin sekian.
yang dapat kami sampaikan. Ya kurang lebihnya mohon maaf teman-teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin pamit Waalaikumsalam. undur diri.